Bang. Oke. Nah, ini tadi kamu Satu siapa jam. tadi? Satu. Nggak berasa ngomong. Iya, karena tadi katanya ada hidup sebelumnya. Sebelum jawaban kita ada hidup-hidup tadi. Aku jadi lupa nih. Tadi ada pertanyaan dari Mas Khairul Umam. Elemen-elemen apa sih yang apa namanya yang membuat suatu harga kita menentukan harga sebuah profesional seorang fotografer? Elemen apa aja katanya, Bang? Satu adalah mutu foto Anda. Satu ya, itu paling penting ya. Mutu foto Anda disukai khalayak. Jadi gini, fotografer itu ada dua macam. Profesional sama seniman. Ya, profesional sama seniman. Dua beda tuh. Nah, nama profesional nurut sama klien. Klien mau nyapa turutin. Kalau saya profesional untuk iklan, art direkturnya maunya gimana saya turutin. Oh, lightingnya tambah lagi, saya turutin. Toh nanti nama dia yang muncul ya, itu profesional. Saya mau wedding, kliennya maunya gimana, saya nurut. Saya mau butuh duit, gitu. Itu profesional. Kalau saya kelas seniman, klien yang nurut sama saya. Jadi saya dipilih karena style saya yang dia suka. Jadi beda ya. Kalau profesional nurut sama klien, kalau seniman, klien yang nurut sama kita. Tidak banyak orang bisa masuk kelas seniman. Tidak banyak orang bisa masuk kelas seniman. Kelas seniman itu satunya Mas Darwis. Karena klien dan nyerahin terus Mas Darwis mau digimana juga, pokoknya Mas Darwis yang pakai ya. Itu udah kelas seniman. Sampai gue mau di Mesir, wah kliennya nurut Pak ke Mesir ya, itu udah kelas seniman. Tapi yang terjadi adalah sekarang banyak fotografer baru mulai sok gaya seniman, nggak mau diatur, ya, nggak mau diatur. Jadi yang menentukan value seorang fotografer satu adalah kalau dia udah tinggi, adalah style dia. Kalau dia udah tinggi, kalau dia belum, reputasi dia. Reputasi itu bisa yang pertama, coba-coba. Aduh, gue sedikit, gue coba dia deh, pemula. Anda harus jaga itu. Kalau Anda bagus, lain kali Anda masih dapat job next-nya. Jadi, yang mempengaruhi harga seorang fotografer satu adalah mutu karya. Makanya nggak bisa nol sama sekali. Anda harus punya portfolio. Anda nggak bisa nol sama sekali. Anda harus punya portfolio. Portfolio itu taruh bisa di Instagram, bisa dimanapun ya, portfolio. Lalu dua, Anda punya rekam jejak yang bagus. Ingat, Anda mending rugi uang daripada Anda suatu ketika ribut sama klien. Ketemu klien yang paling nyebelin, Anda mending kalah, hilang duit. Tapi Anda tetap bersih. Klien itu seperti hujan. Sekali Anda kena hujan, keringnya lama. Panas tahun, hujan sekali, udah langsung becek, ya kan? Hujan sekali, Betul. panas 2 hari juga belum tentu surut, gitu loh. Jadi, satu mutu, dua adalah sikap. Dalam profesional sikap itu penting sekali. Ingat, Anda tuh butuh klien. Kalau Anda adalah seniman, klien yang butuh Anda. Itu Anda bisa sama menang-menang. Tidak banyak orang bisa seniman. Halo Pak Hari Daryanto. Udah lama nggak Itu ketemu Pak ya Hari. Mas Umam jawabannya ya. Elemen-elemennya tadi sudah disebutkan sama Bang Arbain. Mutu, sikap, rekam jejak ya. Gitu ya Bang ya. Rekam jejak. Kalau profesional rekam jejak itu penting sekali. Sangat penting. Dan jangan abaikan ya omongan orang lain ya. Sekali Anda apa ya curang atau apa itu pasti nyampe ke klien yang lain. Jangan. Anda mending rugi suatu titik ada rugi, Anda masih panjang ya. Sekali Anda ngepol klien, bikin kasar sama klien, kelar Anda. Ini ada pertanyaan dari Rifki Koirul, apa kabar Rifki? Udah lama gak ketemu. Saudi ini dari Hermawan juga Ambon nih nih. pertanyaannya nih Bang. Siap. Dari Ambon. Dari Om Agus Lapoha. Bang, haruskah seorang fotografer disertifikasi oleh lembaga sertifikasi atau sejenisnya? Terutama buat yang profesional ya. Nah, ini muter terus ya. Jadi gini, apakah kalau bersertifikat pasti lebih hebat daripada tidak bersertifikat? Itu pertanyaannya kan. Dan yang terjadi sekarang kadang-kadang seorang fotografer dan yang memberi sertifikat jagoan yang disertifikati gitu kan kadang-kadang. Nah, ginilah, sertifikasi itu suatu titik adalah seperti SIM ya. Apakah yang uji SIM itu lebih jago daripada naik motor? Belum tentu. Tetapi gini, kalau Anda punya SIM, setidaknya Anda lebih tersaing daripada Anda nggak punya SIM. Saya punya pengalaman, suatu hari tahun 2007 atau 2008, saya motret villa teman saya di Ubud. Pertemanan ya, saya potret villanya, saya tunggu waktu, saya potretin, saya nginep gratis. Villa sebelahnya, itu approve-nya Hilton kalau salah ya. Saya lupa, di approve sebuah perusahaan perhotelan internasional dari London. Dipotret oleh seorang muda dari Thailand, tatoan itu kayak anting.
Terus saya iseng-iseng datang lihat lihat pemotretannya, lihat hasilnya, menurut saya nggak ada istimewanya gitu loh. Alatnya juga seadanya. Terus saya ngomong sama yang jaga villa yang sebelah, kenapa kamu nggak pakai orang Indonesia aja? Tarifnya lebih murah, nggak usah datangin dia dari Thailand, dan mutunya lebih bagus. Nggak bisa bos, ini semua dari pimpinan kami, dari prinsipal kami di London. Dan mensyaratkan fotografernya harus punya sertifikat motret villa. Nah loh, di Indonesia mana ada waktu itu yang punya sertifikat motret villa kan? Jadi nanti ke depannya semua itu bersertifikasi. Contoh, teman saya di Inggris, kuliah di Inggris, gunting rambut temennya. Kalau gratisan no problem. Tapi begitu temennya itu ngasih duit dan dia terima, ada yang laporin, dia komersial memotong rambut, dia nggak punya sertifikat, dia bisa masuk penjara, bisa diusir, bekerja, kan visanya adalah bisa belajar, dia cari uang, motong rambut terima duit, dan dia tidak berlicense motong rambut. Lisensi itu pada satu titik, akhirnya memberi, memang jadi ngatur ya, jadi ngatur. Tetapi jadi lebih enak. Gini juga, waktu itu saya melaporkan fotografer itu bahwa dia datang dengan visa turis. Kan harusnya ini visanya visa bekerja saat dimakan di Indonesia. Jadi dengan ada sertifikasi, kita bisa membendung fotografer luar juga, kalau kita sama sertifikat, dan kita juga kalau kita ke luar negeri, kita bisa minta izin karena kita punya sertifikat juga. Seperti itulah kira-kira. Jadi sertifikasi itu seperti surat izin lah, membuat kita jadi nggak leluasa, tapi secara umum melindungi kita juga sebetulnya. Jadi sarannya sih, kalau teman-teman profesional lebih bagus ikut sertifikasi ya Bang ya? Ya, ini ada yang tanya itu solusi cara menyikapi teman yang makan teman. Menurut saya ya tinggalin aja teman itu, karena nggak harus tega. Kalau soal duit kita harus tega. Kita ramah, tapi begitu ngomong duit kita harus saklek, itu aja. Kalau Anda belum bisa saklek, jangan jadi profesional. Kita harus saklek. Oke. Sebentar Bang. Karena kita butuh makan dari situ. Saya ngasih gratis kok. Pre-wedding beberapa saya ngasih gratis teman saya. Saya gini, semua job fotografi saya pernah ambil, termasuk wedding pre-wedding. Tetapi sampai mulai 2008 saya nggak pernah mau mengambil adalah wedding pre-wedding. Kalau saya sampai mau melakukan itu karena pertemanan, saya nggak mau dibayar. Ya, kalau sampai saya melakukan. Tapi kalau wedding pre-wedding profesional, saya meninggalkan dunia itu karena menurut saya rimbanya terlalu rumit ya, dan saya nggak usah lah, daripada saya kesel dan sebagainya, karena persaingannya di wedding pre-wedding itu udah liar loh. Saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, belum lama malah. Jadi Anda kalau masuk wedding dan pre-wedding, jangan pakai trigger murahan ya. Jangan pakai trigger murahan. Yang PT-PT itu yang channelnya cuma 4 itu. Loh, kenapa? Anda pakai channel yang Anda bawa triggernya aja dah bisa ngaco pemotretan orang kok. Anda lacak frekuensinya kan, ketemu jebret, dia pernah lewat. Jadi si fotografer itu saya lihat sendiri, dia tiap kali memotret lampunya nyala sendiri. Terus siapa yang ngomong gini, tolong jangan diganggu, saya cari makan. Kasian banget kan. Jadi belilah trigger yang frekuensinya banyak lah, pakai yang mahal dikit lah, yang frekuensinya 8 atau 10 itu. Tiap 10 menit Anda rubah lagi gitu loh. Dan jangan pakai mata kucing ya. Mata kucing itu nanti ada orang selfie jebret, lampu Anda ikut nyala. Anda rugi sendiri. Ada yang datang bawa flash jack ikut nyala, rugi. Ini dari Mbak Lili. Bang, nanya dong, apakah sertifikasi kita sudah diakui oleh internasional? Siapa? Pertanyaan dari Lilia ini. Apakah sertifikasi kita sudah diakui oleh internasional? Misalnya Mbak Lili dapat pengen job di luar, bisa nggak pakai sertifikasi dari kita itu? Ya, diakuin nasional. Kan kan negara resmi diakui internasional. Diakuin ya? Oke. Itu ya jawabannya Mbak Lili. Sertifikasi dari kita karena negara yang mengeluarkan kan? Iya. Iya nih. Banyak. Ini pre-wedding di Bali jadi gini loh. Sebenarnya pre-wedding itu kalau dia menikah di Indonesia, terus dipotret oleh saudara sendiri, nggak komersial, kita nggak bisa nuntut apa salah dia potret pre-wedding di Indonesia kan? Di Indonesia itu aja pre-wedding dimintain duit kan? Sekarang gini sebenarnya, kita kalau bisa membuktikan bahwa dia komersial, baru kita bisa tuntut dia visanya bukan visa. Tapi kalau dia menikah di Indonesia, ini itu kan bisa bagi Indonesia, saudaranya itu motretin. Ini kita nggak bisa nyalain dong.
kalau kita bisa buktikan bahwa itu fotografer bayaran, itu mungkin baru deliknya bisa kerja atau bisa turis masalahnya. Tapi kalau artis kok Anda nggak bisa nuntut gitu loh. Nggak segampang itu juga nuntut-nuntut. Nanti kalau Iya. orang Indonesia banyak yang kawin di Amerika terus bawa dari Indonesia ngaku saudaranya aja, nggak dituntut. Karena di Amerika mahal sekali membayar foto wedding, pre-wedding. Jadi kasusnya adalah bisa buktikan nggak bahwa itu komersial itu loh. Kalau dia ngaku itu saudaranya, Anda nggak bisa nuntut. Mau kawin di Indonesia boleh-boleh aja kok gitu loh. Oke. Kalau saran Oke. ya, kalau Anda bisa buktikan ya, ke imigrasi. Oh, kalau kata Om itu Pak Hari Daryanto belum diskusi yang baru diakui baru 5 katanya. Jadi misalnya gini, kayak teman kita lah, Ladung. Ladung kan fotografer profesional. Mungkin dia ada job Ya. dari Chevron di Amerika gitu. Dia sertifikasi kita diakuin nggak gitu kan gitu. Tunggu dulu. Ini rancu nih. APPI itu diakui internasional. Oh, Indonesia kamu sertifikat by APPI. Tapi kalau gini lah, katakanlah saya sama Ladung pernah memotret sebuah kilang minyak di Kalimantan. Si kilang minyak itu mensyaratkan kalau kita potret dari helikopter harus punya sertifikasi potret dari helikopter, dan dia ngirim kita untuk pendidikan di Banten itu untuk pendidikan sertifikasinya. Dia menyuruh seperti itu. Dia maunya sertifikasi itu. Jadi diakui internasional itu bukan berarti langsung disamakan. Belum ada standar, belum ada. Tapi diakui. Tapi kalau bahwa Anda proses di APP diakui, Anda suatu ketika mau ginilah kayak PWI apakah diakui? Saya kalau liputan Wimbledon saya anggota PWI, diakui PWI gitu loh. Dapat license, bahkan saya dari Kompas pun Tapi diakui kalau gitu loh. untuk spesifikasinya tergantung kliennya lagi ya. Apakah dia bisa untuk Tergantung ini atau lagi. itu? Ya. Approve-nya dari Berarti mana? kalau Dari APPI atau dari Amerika apa dari mana gitu loh. Itu syarat yang lain lagi. Kalau tapi diakui, yang jelas untuk diakui. APP-nya diakui ya, karena negara yang nerbitkan toh. Diakui. Sip. Negara yang terbitkan lembaga diakui negara. Iya, itu udah clear tuh Bang. Masalah Jadi nanti pisahkan perusahaan antara itu mau diakui sama dia proof ya. Dia proof itu beda lagi. Oke, gue akuin lo APPI, tapi gue mau yang lu punya sertifikat dari Singapura ini gitu loh. Ada spesifik gitu loh. Ada yang spesifik. Iya. Sip. Itu Ya kayak SIM lah, SIM kita diakui nggak? ya. Anda untuk internasional kan Anda harus ambil SIM internasional kan? Tapi Anda nggak bisa ambil SIM internasional kalau Anda nggak punya SIM Indonesia dulu, ya nggak? Ya nggak, Dot? Kamu kan punya SIM internasional. Siap. Waktu ambil SIM internasional kan harus punya SIM lokal dulu kan? Ya. Ya kayak SIM internasional kita kan diakuin, tapi kayak misalnya beberapa negara dia tetap nggak mau, dia masih butuh spesifikasi yang sesuai dengan negara tersebut kan gitu. Bisa seperti itu jadinya kan? Iya. Oke. Itu soal yang pribadi di Bali itu kita kalau nggak bisa buktikan dia komersial, kita nggak bisa apa-apa. Udah kawin dipotret boleh-boleh aja kan? Oke. Ini dari Mas Priambodo. Kalau ngedrone butuh sertifikasi, Linom. Kalau ngedrone butuh sertifikasi juga nggak? Iyalah, memang beberapa hal ya. Tadi memang batas belum jelas antara drone rekreasional sama drone profesional ya. Itu yang sampai sekarang masih belum jelas. Ada di Singapura jelas ya, drone di bawah 250 gram ya, itu yang nggak butuh license. 250 gram. Tapi untuk terbangin pun harus izin terbang gitu loh. Ya, 250 gram drone apaan tuh? Cuman main baling-baling bambu. Apa, yang kecil itu apa? Yang kecil Mavic Mavic A2 bisa. Bukan, setelah Spark apa yang kecil? Mavic yang kecil, aku baru beli belum pernah pakai, baru ingat. Telo apa? Bukan Telo, di atas Telo. Di atas Telo. Ya, tapi kan nggak ada nikmatnya, kita nggak bisa, kameranya juga belum maksimal. Apa namanya? Mavic kok, kecil, 250 gram cuma. Nah ini Mavic R2, jadi, 250 gram juga loh. Jadi jawabannya, sertifikasinya butuh tetap ya? Begitu menyangkut keselamatan orang, butuh ya, banget. Kenapa? Ya. Ya tergantung juga ngedrone-nya mau di mana dan keperluannya apa kan? Iya memang. Kalau cuma di kebun belakang rumah ya nggak butuh, ya kan? Ada rekreasional drone, drone rekreasi ya. Dulu Phantom 3 tuh masih dianggap drone rekreasi, sekarang udah enggak tuh. Phantom 3, Phantom 4 itu udah hitungnya udah drone profesional sekarang, dengan aturannya makin diperketat sekarang. Siap. Oke, ini pertanyaannya pada loncat semua nih, gara-gara terputus tadi. Iya, hilang pertanyaannya. Oke.
Foto-fotonya aku ada foto yang tadi tak siapin mau tak omongin lagi tadi adalah eh Buat ya teman-teman gini yang lah. baru gabung, Ini salam ya semuanya ya. Ini udah sesi kedua. nah ini contoh ya. Ini contoh mana tadi ini dia. Ini dia. Oke, perhatikan foto ini ya. Ini majalah Femina. Satu, ini Lulu Tobing ya, udah jadul banget ya, Lulu Tobing. Anissa Pohan, mantunya Pak SBY. Idola Ini gua tuh Keket, zaman dulu. Keket ini si Catherine ya. Ini Dian Sastro. Siapa lupa namanya dan seterusnya. Anda perhatikan ya, ini katanya cuma simbol doang ya. Anda katanya ngapain saya ngumpulin foto ini? Ya, perhatikan ya, ada simpel. Nah, kenapa saya ngumpulin foto itu? 2006 sampai 2010 saya fotografer Kompas Minggu. Kompas Minggu hanya motret artis, orang-orang sosialita yang diprofil-profilkan. Anda kebayang nggak? Anda ada sampai orangnya Anda harus potret, kan Anda harus ngalin gaya dia. Anda harus punya pedoman style sebelum Anda datang. Karena datang baru mikirin gaya, Anda tidak profesional. Anda datang motret, Anda harus udah siapin gayanya ini, sehingga cepet. Ya, habis itu gayanya ini. Dan gaya itu kenal usia. Kenapa saya nyimpen majalah Femina tadi? Itu stylenya style Kompas. Yang sopan, nggak neko-neko. Itu makanya dari style Hmm. saya sebelum motor saya patokan ini. Makanya tiap kali ketemu style-style itu saya beli majalahnya, saya scan, saya simpan di handphone saya. Itu pedoman potret untuk wanita usia 30 ke atas. Kalau saya mau remaja, saya punya beberapa contekan ya seperti ini nih. Ini Titik Kamal ya, Titik Kamal. Ini siapa lagi ini gaya-gaya muda. Anda merasakan nggak? Stylenya beda. Di bawah 20 sama di atas 25 itu gestur tubuh berbeda sekali. Dan itu Anda pusing kalau cuma Anda harus ingat-ingat. Anda profesional, Anda harus punya contekan yang banyak sekali. Kalau Anda Android atau iOS, Anda bisa masuk ke App Store, posing guide. Ada yang bayar, ada yang murah. Yang bayar komplit sekali. Kepala badan, 3/4 badan, berbaring, nyamping, semuanya ada contohnya. Anda tinggal nyontek dari situ. Usia 35, usia 40, Anda bisa nyontek. Itu profesional itu punya contekan juga. Satu pedoman profesional adalah Anda punya contekan. Karena tujuan profesional itu sendiri adalah untuk memuaskan klien kan, ya Bang ya. Jadi dia memang harus Oh benar-benar iya. Nah, kamar perlu memuaskan punya klien dan contekan segala macam gitu kan. menambah CV Anda. Memuaskan klien dan menambah CV Anda. Kalau cuma memuaskan klien doang, sia-sia bagi profesi Anda. Usahakan apapun yang Anda kerjakan itu nambah jam terbang Anda, nambahin mutu Anda, bahan cuap-cuap Anda, kira-kira kasarnya begitu sebetulnya. Iya. Bahan Oke. CV ya. Halo? Nah, hang lagi loh. Enggak. Ini lagi lihat pertanyaan-pertanyaan nih, banyak yang keselipet. Iya benar. Oke. Sip. Oke, teman-teman, di kesempatan ini juga saya mau menginformasikan, kita juga lagi pengumpulan dana untuk pembelian APD ya. Kita udah jalan sekitar 1 bulan lebih. Saat ini kita udah terkumpul sekitar 47 juta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdonasi. Donasi semua cepat beres, kita bisa jalan-jalan lagi. Iya, semoga ya udah nggak tahan nih Bang. Udah berapa nih dari awal Maret kita pulang dari SN, nggak kemana-mana nih. Ya, jadi teman-teman untuk info Bang, kita 1000 APD kita sudah jadi Bang. Insya Allah besok saya bisa jemput dan kita akan 1000 APD. 1000 piece APD kita sudah jadi. Dan sementara kita akan kita akan distribusikan ke rumah sakit sama puskesmas Jabotabek dulu deh gitu. Karena yang awal-awal kita sudah kirim ke daerah semua. Karena untuk sekarang ini yang berasa banget kemarin itu adalah biaya pengirimannya yang lumayan besar gitu. Bisa sampai 1 juta hanya cuman untuk untuk ngirim 40 piece aja bisa ratusan ribu sampai 1 jutaan gitu. Ya, jadi teman-teman yang pengen berdonasi silahkan ya, itu saya sudah sebutkan itu rekeningnya. Oke. Oke Bang, kita lanjut lagi. Teman-teman yang baru join, ini kita temanya tadi fotografer antara komersial dan profesional. Jadi kita udah ngobrol dari jam 8, udah lumayan panjang lebar tadi ya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau tadi ada pertanyaan yang terlewatkan ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Hai, saya dokter dan hobis fotografer. Oh, makasih banyak APD-nya teman-teman fotografer. Sama-sama Lisa. Karena kita ya
fotografer, teman-teman fotografer itu bukan hanya cuma motret, bukan hanya cuma bersenang-senang, tapi kita juga punya sesuatu yang bisa kita bagi buat sesama gitu. Untuk sekarang ini, ya itu yang bisa kita lakukan. Hal sekecil apapun. Jadi kita juga, teman-teman mau berdonasi 10.000, 20.000, 5.000, itu yang berapa yang kita mampu, berapa yang kita ikhlas. Gitu. Nyamuk. Terima kasih juga buat teman-teman, karena teman-teman kita yang dokter juga banyak ya Bang ya. Iya. Oke. Teman kita dokter yang banyak suka motor juga banyak. Om nggak foto Supermoon. Tadi ini udah dijawab juga nih, Om pernah foto wedding nggak? Tahun 90-an tuh saya sering banget. Supermoon udah selalu sering. Live YouTube aja biar ada siaran ulangnya. Ya mungkin ke depan akan kita pikirkan, tapi kadang-kadang banyak juga teman-teman yang nggak tahu ada mungkin YouTube lebih berat kah atau gimana kah gitu kan. Tapi akan kita pikirkan. Terima kasih atas input dan masukannya gitu. Okay. Ferry Makassar. Lagi? Om, saya lulusan SMP, apakah saya bisa jadi pewarta, Om? Kalau di Kompas syaratnya S1, ya. Kalau koran lain nggak tahu. Bisa, semua orang bisa. Kalau khusus di Kompas, Anda harus S1 dulu. Oke, itu jawabannya ya, Mbak. Jadi pewarta harus di Kompas. Nah, ini dari Mas Tommy nih. Ini pertanyaannya juga ini berkaitan dengan hari Minggu depan. Saya juga akan live chat Instagram juga dengan Kang. Tes 1 2 3. 1 2 3 1. Oke. Gimana, Bang? Kedengaran? Gambarmu berhenti. Slow dulu. Ini biasa apa? Internet, Bang. Lag ya. Oke, udah bisa dengar? Kedengaran? Putus. Dari Stephen Lim, Om Stephen. Om, kapan fotografer jurnalistik masuk jurusan? Om kan fotografer jurnalistik. Halo, Dot, suaramu masuk hilang. Jurusan mana kalau kuliah? Ulangi. Om Bain kan fotografer jurnalistik. Om Bain kan fotografer jurnalistik. Terus masuk jurusan mana kalau kuliah? Saya teknik sipil. Saya kuliah teknik sipil ITB. Jadi di Kompas ada jurusan apapun nggak peduli. Bisa, jurusan apapun bisa. Saya teknik sipil dulu kuliah. Jadi zaman sekarang itu sekolah sama kerja sering nggak ada hubungannya. Di kuliah saya di TP Teknik Sipil itu mayoritas kerjanya tadi itu kakak kelas saya itu teknik sipil juga di Pasar Wonoku Sumatera. Jadi kalau Anda bersekolah ini jangan saya selalu ngomong sama anak saya, sekolahlah yang kamu enjoy sehingga nilaimu bisa tinggi-tinggi. Habis itu kerja nggak ada hubungannya sama sekolah kamu. Biasanya sekarang perusahaan akan mendidik kamu sesuai dengan maunya dia. Tapi bahwa kamu harus lulus S1 dengan nilai cemerlang, itu adalah saringan pertamanya. Kira-kira begitu. Cintailah yang kamu kuliahin. Oke. Ini problem kita masih internet nih, Bang. Putus-putus nih, pecah-pecah katanya nih. Oke, nggak apa-apa. Ini ada dari Mas Santoso ini, minta tips dong memulai jadi fotografer profesional. Tips how to start. Apa? Minta tips untuk jadi fotografer profesional. Memulai jadi fotografer profesional. Aduh, Jod, suaramu nggak jelas, putus-putus. Hilang suaramu, ya? Dot. Tes 1 2 3. Halo. Ya, ulangi. Mas Santoso Riyadi, minta untuk memulai jadi fotografer profesional. Aduh, hilang suaramu, Dot. Untuk pop.
Eh, ini apakah dari Fris Medianya? Wah, Muter, muter, muter. tes 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 jelas. Apa aku ini udah oke? Lagi. Bisa dari internet saya atau Gimana? internet Bang Bain nih. Tips untuk memulai jadi apa aku ulang invite ya? Atau gimana? Gimana? Kamu coba kirimin, ngetik bisa nggak ke handphone satunya lagi? Bisa, sebentar. Masih bisa dengar suaraku nggak, Bang? Nah, sekarang dengar sekarang. Apa tadi? Konspirasi elit. Konspirasi Bang Jering. Itu tadi ada pertanyaan dari masih bisa dengar suaraku nggak? Dia minta tips. Handphone beda. Dua handphone beda loh. Konspirasi elit. Konspirasi Bang Jering. Wah. Dua handphone beda ini. Tadi ada pertanyaan dari masih bisa dengar suaraku nggak? Dia minta tips. Dua handphone beda loh. Konspirasi elit. Enggak, ini delay Bang, delay. Oke. Ya, pertanyaan gimana? Tips untuk memulai jadi fotografer profesional. Oh, tips untuk mulai jadi fotografer ya langsung aja, langsung terjun aja. Kalau mau stok foto ya langsung jualan di Shutterstock atau bikin web. Kalau mau jadi wedding ya langsung nawar-nawarin diri. Kalau company profile juga bikin proposal kirimin ke biru-biru iklan. Untuk tips mulai ya langsung mulai aja. Langsung mulai. Ya. Tipsnya langsung mulai ya. Seperti jualan apapun ya, barang nggak enak mungkin ada yang beli, barang enak pun mungkin ada yang beli, barang bagus tentu nggak laku. Jadi itu aja pedomannya ya, mulai langsung tawarkan diri, bikin web, bikin apapun gitu loh, jangan harap langsung sukses. Kalau dalam setahun nggak dapat apa-apa, kalau meleleh ya jangan, karena beberapa tahun kemudian kita baru mulai dapat klien kok. Karena dapat klien setelah klien-klien saingan kita pada bermunduran. Tapi kalau ada portofolio juga lebih bagus ya Bang ya. Bikin portofolio dalam bentuk web. Bentuk web. Itu jadi kalau yang mau naksir kita bisa nyari-nyari. Ada ingat buku saya yang terbit di Inggris tahun 2005? Dia searching tentang Indonesia, fotografi Indonesia, cari-cari dan dia tertarik sama saya. Kalau saya nggak punya web, belum tentu saya pilih saya. 2005 ya, buku saya terbit di Inggris. Waterloo and Company. Berarti tambahannya sosial media dong Bang, ya? Tambahannya sosial media ya? Aktif sosial media. Ya, 2005 ya. Buku saya terbit karena sosmed. Oke. Terbit di Inggris. Itu ya Mas, jawabannya ya. Salah satunya itu dari Bang Arbain, mulai aktif di sosmed, ya kan? Punya portofolio. Terus